Coba buka mata. Apa hal pertama yang kamu lakukan? Ngecek HP. Tenang, bukan kamu aja kok. Kita semua kayak terpaku sama layar HP. Asik scroll timeline yang gak ada habisnya. Liatin updatean foto sama pesan. Ini namanya terhubung, atau malah jadi distraksi ya. Kita beneran hidup atau cuma ngelihatin orang lain hidup? Yuk kita bahas dunia digital ini dan pengaruhnya ke kita. Oke, kita harus adil nih, media sosial nggak sepenuhnya buruk kok. Ingat nggak teman lama yang kamu temuin lagi lewat online? Atau video lucu yang bikin hari kamu jadi ceria? Media sosial bisa mendekatkan yang jauh, menghubungkan kita sama keluarga dan teman, bahkan memperkenalkan kita sama ide dan budaya baru. Media sosial itu alat, dan kayak alat lainnya, gimana cara kita memakainya itu yang penting. Tapi, ada sisi buruknya juga nih. Kita seringnya cuma lihat sisi terbaik dari hidup orang lain. Liburan yang sempurna, badan yang ideal, kesuksesan yang kayaknya gampang banget diraih. Jadinya gampang banget buat kita membandingkan diri sendiri, merasa kurang, atau iri. Terus-terusan lihat hal-hal yang sempurna bisa bikin kita nggak percaya diri, dan malah jadi insecure. Coba pikir deh. Seberapa sering kamu lihat orang posting tentang kegagalan mereka, hari-hari buruk mereka, atau masalah mereka? Jarang banget kan? Kita dibombardir sama highlight hidup orang, yang sengaja dibuat untuk nunjukin sisi terbaik mereka aja. Ini bikin realita jadi terdistorsi, bikin kita ngerasa kayak cuma kita sendiri yang hidupnya nggak sempurna. Bagian kelima, FOMO, dan rasa cemas berkepanjangan. Terus ada juga yang namanya FOMO, Fear of Missing Out, alias takut ketinggalan. Kamu lihat teman-temanmu senang-senang tanpa kamu, datang ke acara yang kamu nggak diundang, hidupnya kayaknya lebih seru daripada hidupmu. Ini bisa bikin cemas, bikin kita selalu merasa harus terhubung, harus update, nggak boleh ketinggalan. Tapi apa iya harus segitunya? Bagian keenam, fakta dan angka bicara. Penelitian nunjukin ada hubungan antara penggunaan media sosial yang berlebihan sama meningkatnya rasa cemas, depresi, dan kesepian. Orang yang kebanyakan menghabiskan waktu di media sosial seringnya merasa lebih terisolasi secara sosial, meskipun terus-terusan terhubung online. Kedengarannya aneh, tapi faktanya memang begitu. Bagian ketujuh, mencari keseimbangan di dunia yang terlalu terhubung. Jadi solusinya gimana dong? Hapus semua akun media sosial kita? Enggak juga. Kayak yang tadi saya bilang, media sosial itu alat. Kita perlu belajar menggunakannya dengan bijak, menetapkan batasan, dan mengutamakan hubungan di dunia nyata daripada yang digital. Mungkin kita perlu lebih selektif dalam memilih apa yang kita lihat dan siapa yang kita ikuti. Bagian ke-8, saatnya putus koneksi untuk terhubung kembali. Mungkin kita perlu jadwalkan waktu untuk digital detox, istirahat sejenak dari kebisingan dan stimulasi yang konstan. Gunakan waktu itu untuk terhubung kembali dengan diri sendiri, dengan orang-orang terdekat, dengan dunia di sekitar kita. Intinya, kita perlu menemukan keseimbangan yang tepat, yang memungkinkan kita menikmati manfaat media sosial, tanpa membiarkannya mengendalikan hidup kita. Bagian ke-9, nah gimana menurut kalian? Ini pandangan saya tentang dilema di era digital ini. Masalahnya kompleks, banyak sisi, dan nggak ada jawaban yang simple. Tapi langkah pertamanya adalah memulai percakapan, menyadari kebiasaan kita sendiri di media sosial, dan dampaknya terhadap kesejahteraan kita. Ini opini pribadi saya, bagaimana menurut kalian? Perspective Beyond Borders, Beyond Biases by Hadria Fajar Channel.